baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dalam keadaan selamat sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya dan bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk salah satu dari kalian mau memimpin doanya? Siapa ya? Oh, Mbak Levi. Untuk mengawal kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menunjukkan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, teman-teman di sini ada yang sudah pernah kenal dengan atau bertemu dengan Ibu? Sudah. Kalian dari kelas apa ya ini ya? Kelas Dari kelas 12 IPA IPS? Apa 1? Oh, mungkin sebelumnya Ibu belum pernah mengajar di kelas kalian, jadi belum pernah. Oke. Ada pepatah atau peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi Ibu perkenalkan dulu untuk teman-teman perkenalan. Dimulai dari siapa ya? Dari sini. Perkenalkan, nama saya Alifa dari kelas 12 IPA 1. Kemudian selanjutnya Perkenalkan, nama saya Levi dari 12 IPA 1. IPA 1 juga. Iya. Oke. Kemudian apakah kalian ini paham mengapa kalian Ibu undang untuk hadir di sini? Belum. Untuk kegiatan konseling kelompok. Sebelum kegiatan konseling kelompok ini kita mulai, adakah di sini yang sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Alifa. Oke. Coba Mbak Alifa. Konseling kelompok adalah kegiatan berkonsultasi kepada konselor atau guru BK untuk mendapatkan motivasi atau memecahkan masalah. Oke, jawaban yang baik. Untuk lebih lanjutnya Ibu akan jelaskan. Jadi konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok, yaitu Ibu, dan anggota kelompok adalah teman-teman. Di sini Ibu sebagai pemimpin tadi, teman-teman sebagai anggota. Di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami. Jadi nanti masing-masing dari teman-teman bisa menggunakan permasalahan yang sedang teman-teman. Kemudian kita lanjut. Sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, sepertinya teman-teman sudah kelihatan kayak mengantuk gitu ya. Oke, Ibu ada gift sederhana. Apabila Ibu mengatakan pegang mata, maka teman-teman pegang mata. Jangan ikut gerakan yang Ibu lakukan. Kita mulai. Silakan teman-teman pegang telinga. Selanjutnya, silakan teman-teman pegang hidung. Oke, masih nggak punya hidung. Kemudian lanjut. Silakan teman-teman pegang alis. Oke, masih konsentrasi ya. Kita lanjut lagi. Mempersingkat waktu karena teman-teman pasti juga punya kegiatan yang lain. Seperti Main. Seperti bertemu dengan Ayah. Oke, kita lanjut. Ibu akan bertanya, adakah di sini teman-teman
yang mempunyai masalah. Oh, tetapi setiap orang pasti punya masalah. Jadi, adakah teman-teman di sini yang ingin bersuara untuk menyampaikan masalah itu? Oh, Mbak Alifah. Apa Mbak Alifah? Saya mau cerita kalau saya ada masalah keuangan. Terus saya nggak bisa itu mengatur uang tahu. Ya, ya. Oke. Terus Oh ya. Mbak Levi, apakah juga ada permasalahan yang ingin disampaikan? sama Masalah keuangan. Oke. Jadi permasalahan teman-teman ini sama ya. Jadi ibu yang membuat juga lebih mudah ini. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Baik, di sini ibu akan menjelaskan dulu mengenai permasalahan yang dialami Mbak Alifah dan Mbak Levi. Masa remaja di dalam psikologi diartikan sebagai masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa di mana seseorang mulai belajar banyak hal untuk mempersiapkan diri menjadi dewasa. Salah satu keterampilan yang harus mulai dipelajari remaja adalah bagaimana mengatur keuangan itu tadi. Mengapa remaja perlu belajar mengatur keuangan? Karena remaja itu kelak agar terbiasa bisa menabung, pandai mengatur keuangan ketika kelak berumah tangga, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik, melindungi diri dari kejadian darurat atau tidak diduga, dan menjadi pribadi yang mandiri, dan masih banyak lagi. Kemudian berbicara soal mengelola keuangan memang tidak mudah, pasti tidak mudah kan, karena kebutuhan kita itu sangat banyak, dan seusia remaja apalagi masih sekolah pasti belum bisa bekerja secara maksimal, apalagi untuk usia remaja. Pasalnya di tahap ini masih banyak remaja yang masih kurang paham pentingnya mengatur keuangan, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya mengajarkan keuangan pada anak, serta rendahnya peran sekolah dalam membantu remaja memahami bagaimana cara mengelola keuangan. Kemudian ada beberapa tips sederhana. Teman-teman perlu memperhatikan hal ini. Bagaimana remaja dapat mengatur keuangannya? Yang pertama, biasakan mengatur atau membuat catatan keuangan. Mungkin itu terlihat seperti asing ya. Pasti teman-teman sangat sulit. Kayak, kok membuang waktu banget pakai catatan keuangan, tapi itu justru malah sangat penting. Kemudian yang kedua, berusaha hidup hemat. Hemat berarti membelanjakan uang dengan cermat. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Yesnya di Shopee banyak. Diskon. Memanfaatkan diskon dan promosi penjualan. Ini cewek banget ya ini. Kemudian yang keempat, hindari belanja berlebihan. Kayak misal ada momen Shopee 44 atau 55, pasti banyak banget promo dan sale. Ini nggak butuh tapi pasti dibelanjakan. Itu perlu dihindari. Kemudian yang kelima, jangan salah pergaulan, apalagi perempuan. Kemudian yang keenam, jangan mudah terpengaruh selebgram. Wah, ini yang main TikTok, main Instagram perlu hati-hati sekali ya. Kemudian yang ketujuh, harus berinvestasi. Usia remaja apalagi anak yang masih sekolah, investasi itu hanya bisa lewat apa ya? Kebanyakan hanya bisa lewat emas. Kemudian yang kedelapan, cari penghasilan tambahan seperti online shop. Pasti banyak kan ya anak sekarang yang memiliki usaha online shop, karena itu ya tanpa modal yang banyak, terus tanpa stok barang juga, kurang
kurang lebih seperti itu saran dari atau tips untuk mengatur keuangan. Apakah bisa dipahami Mbak Alifah sama Mbak Levi? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kegiatan konseling pada hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kita bisa bertemu lain waktu apabila teman-teman ingin cerita atau butuh saran, bisa datang ke ruang Ibu. Oke? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.